salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita terus dipenuhi kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Markus pasal 1 ayat 15. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, sumber kekuatan dan pengharapan kami, di minggu sengsara ini, di tengah-tengah berbagai macam tekanan kehidupan kami mau bersandar dan berharap kepadamu saja. Kami mohon Tuhan, uluran tangan kasih Tuhan, mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah kitab Markus pasal 1 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sahabat Kristus, kita sering merasa khawatir pada masa depan yang akan kita hadapi. Setelah pemilu ini, bagaimana ya? Apa yang akan kita hadapi? Apa yang akan terjadi pada anak-anak saya kelak? Atau pertanyaan lain lagi, apa yang akan terjadi dengan masa depan saya? Bagaimana dengan karir saya? Apakah Tuhan akan memberikan berkat atau kesembuhan? Dan lain-lain pertanyaan-pertanyaan itu dapat muncul karena kita menghadapi kesusahan pada masa kini. Susah karena sepertinya saya tidak cukup ini dan itu. Khawatir karena apa yang saya terima hasilnya tak cocok dengan keinginan saya. Khawatir pada masa depan yang membuat kita mengalami kelemahan misalnya. Dari kegalauan sampai kekacauan yang mungkin saja terjadi pada masa kini. Bahkan karena dikuasai kekhawatiran pada masa depan. Nah, sahabat, pada masa itu, otak kita menjadi buntu dan seringkali memilih melakukan perkara yang dikuasai hanya otak yang kacau itu, sehingga cemas, khawatir menguasainya. Nah, menurut sahabat semua, apakah segala langkah dan keputusan yang nanti akan kita ambil dalam keadaan pikiran yang kacau dan hati yang gelisah tadi, sebagian besar akan menghasilkan hasil yang baik? Biasanya sih tidak ya. Malah biasanya hasilnya adalah ya kacau juga. Sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengalami itu semua kalau kita hanya terfokus pada masalah dan kekhawatiran kita. Semoga segala kekacauan itu dijauhkan ya dari kita, dan kita tidak mengambil langkah yang buruk karena kekacauan itu. Sahabat, mengapa sih kita terus akan berpegang dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan kita? Jawabnya adalah karena kita memiliki pengharapan akan Tuhan Allah kita dalam Kristus. Tentu ada alasan mengapa pengharapan kita adalah kepada Kristus, kan? Bagi kita umat Kristen, pengikut Kristus, seperti sejarahnya umat Israel yang telah mengetahui bahwa Tuhan Allah lah yang telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, lalu dalam perjalanan kehidupan selanjutnya ke masa depan mereka pun lalu beriman sungguh bahwa Tuhan Allah yang sama itu juga akan memelihara dan menuntun kehidupan mereka. Sahabat, Tuhan Allah yang sama itu juga akan memelihara dan menuntun kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Itu juga mengingatkan kita agar kita jangan menyerah dalam melakukan dan memenuhi panggilan Tuhan untuk menjalani perintahnya. Dia
Sang Empunya kehidupan ini yang telah menghantarkan kita sampai saat ini, yang membuat kita menjadi percaya teguh kepadanya. Sahabat Kristus, apabila kita memperhatikan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 9 sampai 15 ya, maka kita akan menemukan bahwa sang pemilik kerajaan Allah itu sendirilah yang mengatakan kepada kita, mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Siapa yang mengatakan itu? Dialah Tuhan, Tuhan kita, yang lahir dari Roh Allah, yang langkah dan geraknya dikuasai oleh Allah sendiri. Seperti di ayat 12. Dengarkan juga ya nanti setelah ini buat saudara yang belum mendengarkan khotbah minggu kemarin di channel GKI Kuitang YouTube tanggal 18 Februari. Kita dikuatkan dengan pengungkapan firman dalam Markus 1 ayat 12 dan 13 juga, yang di padang gurun waktu itu ia hidup juga bersama-sama binatang liar. Mengapa ya dia tidak takut atau mereka tidak menjadi kacau hidupnya dan saling berantem, bertengkar, saling memusuhi antara mereka? Mengapa ya? Karena Roh Allah ada hadir bersama dengan mereka pada waktu itu, yaitu Roh yang ada dalam Yesus Kristus. Dan lebih lagi, Tuhan Yesus itu kemudian dalam firman Tuhan dikatakan oleh para malaikat, ia dilayani oleh malaikat. Siapa sih yang bisa dilayani oleh para malaikat jika dia bukan penguasa semesta ini? Nah sahabat, inilah yang membuat orang Kristen memiliki kekuatan, pengharapan dalam segala keadaan, bahwa Kristus Sang Tuhan itu telah datang ke dalam dunia ini. Dan kuasa dan kebesarannya tidak dikalahkan oleh nafsu untuk mengubah batu menjadi roti. Tak dikalahkan oleh kesombongan atau show of force ya. Dalam kisah pencobaan di padang gurun itu, terjun dari bubungan, toh malaikat akan menantang dia. Dan Tuhan Yesus itu juga tidak digoyahkan, tidak dikalahkan oleh kerakusan dan kekuasaan ketika diberikan kesempatan untuk menguasai dunia ini asal menyembah iblis. Tidak, Tuhan Yesus tidak dikalahkan oleh semua itu. Dia Sang Tuhan itulah yang demikian adalah tempat kita untuk bersandar sehingga mampu memiliki kekuatan untuk terus membawa damai dan membawa kebaikan serta kebenaran, keadilan dan keutuhan ciptaan. Semua itu diperjuangkan agar kita dapat tinggal dan hidup bersama dengan Allah dalam suasana yang dapat berdamai dan merangkul siapapun, bahkan yang tadinya seharusnya berseteru, bermusuhan. Maka di dalam kasih Allah, dalam kuasa Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus, kita dapat hidup dalam damai bersama sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Kita memiliki pengharapan ini sahabat, karena Tuhan Yesus sendirilah yang telah mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Sahabat Kristus, dalam keyakinan bahwa kerajaan Allah sudah hadir oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita juga yakin bahwa kerajaan Allah yang sempurna dan kekal itu akan datang. Dalam pengharapan
kita akan menerima segala tantangan kehidupan ini karena kita yakin dan percaya kita tidak pernah sendirian. Ada penyertaan kuasa Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Nah, sahabat Kristus, dengan demikian kita akan menjadi umat yang menerima segala hal yang tidak dapat kita ubah dengan penuh pengharapan dan kesabaran kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga sahabat Kristus, kita juga akan terus menghidupi dunia ciptaan Tuhan ini, terus bekerja menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini dengan bekerja sama dengan manusia dan seluruh ciptaan, agar hadirlah suasana kerajaan Allah yang damai, penuh dengan kasih mesra. Ini terwujud ya dalam kehidupan yang bersama, saling merangkul, saling memberi, saling menopang, saling memperbaiki, dan saling mengembangkan. Dengan demikian kita percaya bahwa pengharapan kita kepada Tuhan yang telah menjadi juru selamat kita tak akan sia-sia. Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Maha Besar. Tuhan memberkati. Amin.